Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham PTPP atau PT Pembangunan Perumahan TPK ya. Saya sudah pernah membahas PTPP ini tanggal 10 Maret 2023 ya, dan per tanggal 26 April kemarin itu harganya di 412. Nah, seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter ya. Dari pertama kinerja harga sahamnya, kemudian kita akan cek dari sisi fundamentalnya, dari seasonality seperti apa, dari bandarmologinya seperti apa, dan terakhir dari teknikalnya ya. Kita akan membahas review pola teknikal yang sebelumnya dan kedepannya akan seperti apa. Oke, ini dimulai dari 2010 ya. PTPP ini IPO dengan harga Rp560 per lembar saham dan belum pernah terjadi stock split. Ya, jadi kalau teman-teman beli sejak IPO dan sampai hari ini dipegang terus, berarti sudah cukup lama, kisaran 14 tahun ya. Itu justru malah turun ya, 73,6%, tidak termasuk dividen. Ya, jadi turunnya sekitar 27%-an ya. Kita lihat kinerja harga sahamnya setahun terakhir negatif semua, kecuali 3 bulan nih masih utuh di sini ya, 0,49 nggak kemana-mana, dan 1 minggu. Namun ke belakang ini memang sedang negatif semua, bahkan di tahun 2024 sendiri year to date sampai hari ini itu sudah minus 3,74%. Harganya tertinggi setahun terakhir ini ada di 835 dan terendahnya di 394. Jadi harga saat ini nih sedang kalau kita lihat low high range-nya ini sedang rata kiri ya, artinya memang sedang mendekati all time low-nya teman-teman ya. Nah, kita cek ya kinerja profile company-nya. PTPP mestinya teman-teman sudah tahu ya, dia ada di Jakarta. Ini situsnya. Perusahaan sangat kompleks, banyak sekali, teman-teman bisa cek sendiri nanti di webnya untuk tahu lebih detail jika tertarik ya. Dia bidang usahanya di jasa konstruksi, terutama konstruksi bangunan. Kalau kita lihat ya, PTPP ini merupakan BUMN, dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia 51%. Dia punya saham treasury juga teman-teman ya. Kemudian ada koperasi, ya ada dewan komisaris dan direksi, dan publiknya ada di 48,73%. Nah, ini adalah entitas anaknya PTPP teman-teman ya. Untuk entitas cucunya ini sangat banyak sekali, teman-teman bisa cek sendiri di website teman-teman ya. Saya nggak bisa memasukkan semuanya di sini. Ya, jadi pada intinya ya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak usaha yang utama, di mana bidang usahanya di realty dan properti, ada jasa sewa juga, konstruksi, penyediaan jasa listrik, ya, infrastruktur, realty dan properti lagi ya di Colomadu ini. Kemudian ada perdagangan pembangunan properti, ada rest area juga, ada pengusahaan jalan tol. Ya, kira-kira itu dari sekian banyak itu dibagi menjadi dua ya usahanya. Yang pertama itu investasi dan konsesi. Yang kedua ya ini dari konstruksinya sendiri teman-teman ya. Nah, dari investasi dan konsesi ini juga termasuk infrastruktur lagi ya. Jadi, namun ini sifatnya adalah investasi teman-teman dan konsesi. Infrastruktur dia ada jalan tol, pelabuhan ya, spam, infrastruktur limbah, infrastruktur telekomunikasi dia juga buat, energi dia ada pembangkit listrik ya, ada minyak dan gas juga teman-teman ya. Kemudian properti ini ada realty, komersial, hospitality, sama pengelolaan gedung. Kemudian yang konstruksi ini ada dibagi menjadi 6 ya, ada gedung ya, gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, bandara, universitas, mall, stadion. Teman-teman bisa cek ya yang sudah dibangun dan sedang dibangun di laporan tahunannya, yang tebelnya 1100 halaman ya, bagus-bagus. Saya nggak mungkin masukin semua di sini ya. Kemudian ada jalan tol juga, bendungan yang sudah dibahas, jembatan, landasan, irigasi, pelabuhan, ada pembangkit listrik, minyak dan gas, smelter juga dia bisa, industri kilang minyak. Kemudian ada spesialis untuk konstruksinya, dia pracetak ya, gedung juga, mechanical, kelistrikan, earth moving, kemudian board pile, backcasting, wah ini jasa tambang juga ya, ready mix, pracetak, pabrik pracetak, campuran aspal juga ada, pabrik, kemudian ada alat berat juga ya, shoring,
dan ini backcasting aluminium ya. Jadi ini sangat kompleks teman-teman. Namun dari semua kompleksitas ini itu nanti kita akan pilih ya. Ini proyek aktifnya teman-teman ya. Totalnya ada 116 proyek aktif per Desember 2023 ya. Paling banyak dari Pulau Jawa ya, kemudian dari Kalimantan ya, IKN juga ya teman-teman ya, IKN. Ya, jadi ini proyek-proyeknya masih ada 116 yang berjalan. Dan dari tadi semua itu teman-teman kan banyak sekali, kita akan pilih ya, di mana ternyata pendapatan paling besarnya adalah di konstruksi, di mana itu 81,17% tahun 2023 dan 12,66% di EPC. EPC itu Engineering, Procurement, dan Construction atau ya rekayasa pengadaan dan konstruksi ya. Yang lainnya ini kecil meskipun banyak sekali ya, pendapatan tol kecil, energi kecil, persewaan peralatan juga kecil, pracetak kecil ya, ini properti juga kecil. Jadi yang paling besar emang konstruksi, dan EPC ini juga masuk dalam konstruksi. Ya cuman ada rekayasa dan pengadaannya juga. Nah, kita lihat ya dari tadi berbagai divisinya ya, pendapatan paling besar tadi sudah disebutkan ya dari konstruksi, dan kita lihat hasilnya, laba bersihnya. Itu grossnya ini profit semua teman-teman ya, secara gross itu profit semua. Namun kalau kita lihat ya, sudah digabungkan dengan lain-lain, bersihnya ternyata paling banyak menyumbang itu dari konstruksi. EPC kecil sekali ya, nyaris kecil sekali, 11 miliar aja. Dan properti dan real ini justru malah merugi, jadi ini adalah beban ya buat PT PP karena ini menyumbang kerugian. Pracetak juga merugi, energi merugi, dan pendapatan dari tol merugi ya. Jadi saya setuju sih daripada membebani seperti ini, meskipun kecil ya, lebih baik tolnya dijual ya. Kemarin saya baca berita kalau nggak salah tol Semarang Demak itu mau dijual ya oleh PT PP. Ya, jadi ya bagus, penjualan ini akan mendapatkan uang cash ya, dan menghilangkan kerugian ya, biar menyehatkan keuangannya ya, dijual aja. Kemudian ini yang rugi-rugi ya, properti dan real ini juga masih merugi ya, lumayan nih, lumayan besar ya teman-teman ya kerugiannya. Menggerus di sini ya teman-teman ya, 1 triliun sendiri ruginya. Oke, kita cek kinerjanya secara jangka panjang dari 2008 ya, naik signifikan sampai puncaknya di 2018. 2019 mulai decline, dan 2020 ini adalah saat-saat terparah dari PT PP karena semua berhenti ya. Kemudian ini mulai naik lagi secara pendapatan, namun kalau kita lihat ternyata secara labanya ini belum pulih teman-teman ya. Nah, kita akan cek kenapa. Nah, kita lihat dari struktur pendapatannya tadi, meskipun tadi setelah COVID naik secara pendapatannya, namun kita lihat laba bersihnya justru masih turun, malah lebih tertekan dibanding sebelum COVID ya. Sebelum COVID ini 3,6, justru malah naik ya. Jadi setelah COVID itu malah justru tertekan terus sampai 2023 kemarin 0,6% aja. Nah, kira-kira kenapa nih teman-teman? Kita cek ya lebih detail. Di sini ini tadi pendapatannya total naik ya 5,7%. Beban pokoknya naiknya lebih tinggi sehingga laba kotornya minus ya. Kemudian laba usahanya juga minus, dan ini teman-teman penghasilan beban lain-lainnya ini naik ya. Turun. Dan kalau kita breakdown di sini itu hutangnya memang naik teman-teman ya. Apa yang menyebabkan kok setelah COVID itu tergerus, itu karena hutangnya meningkat ya, sehingga bunganya itu naik. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Bunganya naik sehingga ya ceritanya memang hampir setengah dari laba yang dihasilkan PT PP itu setengahnya dibayarkan untuk membayar bunga saja, bunga hutang ya, belum termasuk pokoknya. Nah, kita lihat secara valuasi PBV ini sudah rendah ya di 0,22 ya, ini terendah selama 2014 ya. PBV paling rendah, di mana rata-ratanya cukup tinggi ya, 2,18 teman-teman ya. Dan ini adalah PBV terendahnya. Kemudian secara pernya kalau kita lihat juga ini per terendahnya teman-teman ya. Per terendahnya. Jadi meskipun tadi labanya turun ya, ternyata harganya juga turun cukup tajam sehingga pernya menjadi mengikuti, bahkan jadi lebih murah ya secara pernya.
Kemudian untuk earning yield-nya jadi lebih naik ya, meskipun tadi labanya turun, laba bersihnya turun, namun harganya ternyata turunnya lebih dalam daripada penurunan laba bersihnya teman-teman ya, sehingga harganya tervaluasi menjadi murah, dan ini adalah valuasi termurah sejak 2014. Ada di earning yield 18,7. Berapa harga wajarnya? Kalau kita lihat ya secara earning yield 10-15%, harga wajarnya ada di PBV 0,27 sampai 0,41, yaitu di 508 atau sampai 777. Jadi harga saat ini itu masih terdiskon 20-47%. Jadi harga ini sebenarnya sudah murah teman-teman ya. Namun apakah saatnya kita beli? Nah, nanti kita lihat dulu ya. Ini kan baru data fundamental ya. Kalau kita mau beli, kita harus melihat data bandarmologi apakah ini sudah saatnya beli atau belum. Nah, kalau kita cek ya, ada 6 analis yang merating PTPP dan 6-nya sudah buy semua ini teman-teman ya. Buy semua dengan range harganya ada di rata-rata 705 ya, di fair value mirip tertinggi. Ya, terendahnya di 700 dan tertingginya di 715. Jadi ini range-nya tidak terlalu ketat ya. Intinya di 700 ini ya, di fair value tertingginya. Untuk dividen ini sebenarnya rutin bagi dividen teman-teman ya, sebelum Covid. Ya, pas waktu Covid juga masih membagikan dividen di tutup tahun buku 2019. Ya, habis itu 2021 sampai sehari ini belum membagi dividen ya. Dulu lumayan nih teman-teman ya, sampai 4%. Nah, kita lihat ya, bagaimana untuk tahun 2024 ini. Saya memprediksi juga belum akan membagikan dividen ya, karena memang hutangnya masih tinggi ya, jadi lebih baik untuk membayar bunga dulu daripada nanti kena case PKPU lagi ya, menambah daftar panjang hitam, menambah daftar hitam yang panjang nanti ya untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi lebih baik labanya memang untuk membayar hutang, bunga hutang dulu ya, itu belum termasuk membayar pokok soalnya ya, baru hutang. Ya 78, kita lihat cash per share-nya sebenarnya lumayan tinggi ya teman-teman, dan menariknya di sini tadi harga sahamnya kan 412 ya. Ternyata jumlah uang cash yang ada di dalam PTPP itu lebih besar daripada market cap-nya ya, yaitu 412 per lembar saham. Cash-nya ada 673 per lembar saham, jadi lebih tinggi, dan ini jauh sih sebenarnya. Bisa membagikan dividen bisa, tapi ya sebaiknya jangan karena hutangnya juga masih tinggi, lebih baik mengurangi hutangnya dulu. Kita lihat ya kesehatan finansialnya. Untuk quick ratio-nya ini juga mepet ya, di bawah 1,8, meskipun tadi cash-nya besar karena memang liabilitasnya juga cukup besar ya teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan juga, jangan hanya melihat cash-nya aja yang besar, lebih besar daripada market cap. Untuk current ratio-nya masih di atas 1, debt to equity ratio kita lihat ya, tadi kita sambungkan di sini. Sebelum Covid ya, itu 2019 sudah mulai naik hutangnya. Tadi sudah dilihat ya, decline. Ya 2019 itu turun pendapatannya, labanya juga turun karena ini utangnya juga naik, dan kemudian 2020 naik ya, indah. Sejak inilah laba bersihnya tadi tergerus ya. Kenapa tidak pernah lebih tinggi daripada sebelumnya? Karena beban hutangnya cukup tinggi ya. Dan kita lihat sampai kuartal 4 2023 juga masih belum ada pengurangan yang signifikan. Ini sudah turun namun belum terlalu signifikan ya. Kita lihat di laporan keuangannya, beban keuangannya sendiri itu 1,2 triliun teman-teman ya. 1,2 triliun, di mana laba kotornya yang dihasilkan itu 2,3 triliun. Jadi ini 50% teman-teman ya. Di tahun 2022 juga sama 1,2 triliun. Ya, di mana laba kotornya 2,6 triliun atau sekitar 47%. Jadi ya ini menghasilkan uang untuk bank separuhnya teman-teman ya. Separuhnya untuk bank, separuhnya untuk modal kerja. Jadi investor belum kebagian. Untuk seasonality kita lihat ya, untuk seasonality ini tidak ada sama sekali yang di atas 60%, pas saja di 60% di Juni sama Oktober. Dan di Januari sampai Februari memang ini cenderungan memang turun ya. Kita lihat 2020 sempat naik sedikit padahal ya. Sempat naik sedikit, 2017 ini sudah decline ya, sudah turun terus ya sampai hari ini, hanya naik di Covid aja. Nanti bulan Mei ada chance untuk naik ya 50% dan Juni 60%. Tapi nanti Juni, Juli, Agustus, September chance-nya untuk turun lebih tinggi lagi, dan kuartal 4 nanti juga chance untuk naiknya juga lumayan hijau ya, 50-60% aja. Ya, jadi kira-kira menarik ya nih ya sahamnya ya, sudah turun dari 2017 ya, berturut-turut kecuali 2020 nih. Jadi sudah turun cukup dalam teman-teman ya. Nah, kita lihat siapa, kita bahas sekarang bandarmologinya. Tadi secara fundamental kita sudah ngerti ya, secara valuasi murah nih. Nah, kapan belinya? Kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru beli ketika ketemu saham
murah, karena saham murah belum tentu harganya nggak turun lagi ya teman-teman, harganya masih bisa turun lagi. Oke, ini tadi sudah disebutkan ya, pemiliknya negara Republik Indonesia, publiknya 48,8%. Ya, totalnya 6,2 lah ya, 6,2 miliar, 6199. Peran investor asing kita lihat ya di sini ya. 2022 masih membeli, 2023 buang barang, 2024 juga buang barang setiap bulan. Dan di April ini hampir setiap hari, hanya 2 hari aja dia beli. Dan kita lihat ya, korelasinya di sini 3 mendominasi, artinya memang investor asing ini aktif ya. Aktif artinya kalau lagi jual ya dia hajar kiri, kalau lagi beli dia hajar kanan. Ya, 3. Nah, untuk kepemilikan retail sendiri ini cukup menarik ya, cukup menarik, di mana harganya turun, justru investor retailnya berkurang. Ya, jadi cut loss nih teman-teman ya, ada yang cut loss sebanyak 2.566 investor, ini yang net ya teman-teman ya, nggak ngerti sebenarnya yang cut loss berapa banyak, karena ada yang masuk ada yang keluar, netnya 2.566. Dan ternyata di bagian yang cut loss ini existingnya justru malah menambah kepemilikan. Jadi ada yang averaging down juga, ada yang cut loss, ada yang averaging down juga. Dan yang averaging down ini dia lebih besar pembeliannya daripada yang cut loss ya. Per holdernya ini nggak terlalu besar ternyata, hanya 14 sampai 16 juta per investor. Dan kalau saya membaca di laporan tahunannya ada 2 orang individual lokal ID yang namanya itu menjadi 20 pemegang saham terbesar teman-teman, dan salah satunya saya teman-teman pasti tahu ya. Teman-teman kalau penasaran bisa cek di webnya PTPP, dibaca laporan tahunan di laporan tahunannya teman-teman ya. Ada 2 nama personal yang menjadi 20 besar pemegang sahamnya PTPP ya. Kalau dikalikan dengan harga saat ini, satu orang megang 11 miliar. Oke, untuk dari Februari ke Maret 70, ini bertambah teman-teman ya. Jadi mungkin sudah menarik lagi ya di Februari ke Maret untuk investor retail lokal masuk lagi, dan yang masuk ini lebih besar jumlahnya daripada average. Jadi sudah mulai all in ya, sudah mulai full ya, karena memang sudah murah teman-teman, secara valuasi ini sudah termurah. Nah, sekali lagi kalau teman-teman hanya melihat valuasi ya nggak tahu kapan saatnya beli atau jual ya teman-teman ya. Lebih bukan nggak tahu ya, tidak tepat gitu ya. Melesetnya terlalu jauh ya, tidak mungkin bisa tepat 100%, namun melesetnya ya jangan terlalu jauh. Kita lihat dari struktur perpindahan sahamnya setahun terakhir ya, dari sini ke sini itu distribusi ya, kelihatan sedang distribusi. Di banda detektornya terlihatnya sedang netral ya, 3 netral, average-nya netral ya. Kemudian kalau kita lihat dari broker summary justru sudah akumulasi ya CC ini ya, jadi membingungkan teman-teman ya. Di sini distribusi, di sini netral, di sini malah terlihat ada akumulasi ya. 2 broker utamanya justru lebih besar daripada 2 broker yang jualnya. Jadi sebenarnya ini akumulasi atau distribusi. Nah, kita lihat di data yang lebih detail. Ya. Kita lihat dari tadi ya, 6,2 miliar lembar saham itu separuhnya yang jadi yang negara tidak floating, tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ya, yang 49% aja. Kita lihat pemegang paling banyaknya siapa? Lokal ID teman-teman ya. Jadi lokal ID yang memegang paling banyak di sini. Kemudian terbesar kedua adalah insurance. Ya, insurance. Kemudian terbesar ketiga kalau kita lihat di sini di tahun 2023 ada dana pensiun asing ya, dana pensiun asing dan reksadana asing. Ya, itu terbesarnya teman-teman ya. Dan kita lihat perpindahannya, lokal ID-nya ini naik ya. Jadi membeli lagi ya. Meskipun tadi secara jumlah turun, tapi secara jumlah lembar sahamnya naik ya teman-teman ya. Berarti dia averaging, ada yang averaging, tadi sudah disebutkan ada yang cut loss, ada yang averaging down karena harganya terturun ya. Kemudian siapa sih yang memberi tekanan jual? Kita lihat di sini ya, yang memberi tekanan jual itu siapa? Investor asing semuanya memberikan tekanan jual teman-teman. Tadi kita sudah lihat ya. Untuk yang lokal ini ada foundation ya, memberikan tekanan jual, dana pensiun ya, ini tekanan jual. Kemudian corporate ini juga memberikan tekanan jual. Tapi yang paling besar ini adalah di investor asing ya, tekanan jualnya sampai 7,81%. Dan kita lihat ya, tekanan jualnya dimulai dari 5 bulan terakhir ya, tertekan terus harganya. Yang nampung investor retail lokal, ada reksadana lokal, meskipun reksadana lokal ini tidak selalu menampung ya, kadang-kadang dia juga jualan ya. Yang setia menampung adalah lokal ID ya. Ini sekuritas juga ada yang menampung, tapi juga ini tidak, ini diam, dia diam di sini ya.
Kita lihat ya, insurance ngabisin barangnya, sudah habis, tekanan jual dari insurance sudah nol. Ya, kemudian foreign CP ini masih banyak teman-teman ya. Masih banyak, mungkin bulan April ini bisa habis ya, mungkin bulan April ini bisa habis. Jadi kayaknya mau menghabiskan stoknya semua nih investor asingnya, dibuang-buang terus nih ya barangnya. Kemudian dana pensiun ini mungkin bulan depan ya, bulan Mei habis kalau dia mau menghabiskan stoknya. Foreign IB kita lihat ini masih cukup lama teman-teman ya, karena setahun terakhir hanya 5 juta ya. Dia masih sisanya punya 45 juta ya. Jadi masih cukup lama ini ya, masih butuh waktu tahunan kalau mau menghabiskan stoknya. Ya, kemudian yang terbesar ini reksadana asing juga buang barangnya. Ya meskipun dia buangnya nggak berkelanjutan ya, dia justru malah di sini membeli. Sekuritas ini mungkin mau menghabiskan stoknya, kita lihat ya di beberapa bulan terakhir yang memberikan tekanan jual ini sekuritas ya. Kemudian foreign others ini juga mungkin akan menghabiskan stoknya dari 2,44 menjadi 0,44 sisanya, mungkin April ini bisa habis ya. Jadi kita lihat ya. Jadi ini memberikan tekanan jual. Jadi kalau kita lihat dari sini ternyata sedang distribusi, teman-teman. Siapa yang mendistribusi kita juga bisa tahu dengan jelas. Nah, kita lihat ya di Februari ke Maret ini juga masih buang barang, teman-teman ya. Jadi kalau kita estimasi dari sini kita bisa estimasi ya. Yang mau menghabiskan barangnya foreign others mungkin 2 bulan lagi bisa habis ya. Mei Juni mungkin habis tekanan jualnya. Kemudian sekuritas ini mungkin juga 2 bulan lagi habis tekanan jual, tapi masih banyak nih ya reksadana. Reksadana justru malah beli teman-teman ya, ini menarik ya, reksadana malah beli. Nah kalau teman-teman tahu data ini, teman-teman bisa hold dulu, jangan beli dulu. Kenapa? Karena masih tekanan jualnya masih tinggi teman-teman ya, tekanan jual masih tinggi. Kita lihat stok yang dimiliki oleh masing-masing entitas ini itu masih memberikan tekanan jual dan stoknya masih banyak. Jadi harganya masih bisa turun lagi ya. Kapan kalau kita membeli jika kita memiliki data ini? Ketika ininya mereda. Artinya ininya sudah tidak mendominasi ya, seimbang ya teman-teman ya. Sudah mereda, stoknya masih sudah menipis, yaitu saatnya kita beli. Jadi harganya meskipun turunnya nggak terlalu dalam. Kalau teman-teman nggak tahu data ini, hanya melihat oh sudah murah beli, ternyata masih ada tekanan jual. Yang terjadi apa? Ya turun terus. Ya ternyata sudah murah pun masih bisa turun terus teman-teman ya. Nah teman-teman kalau misalnya pengen bisa memiliki data ini, saya ada video penawaran di deskripsi ya, teman-teman bisa cek. Supaya teman-teman nggak perlu menunggu saya update lagi ya, karena saya sehari cuma bisa mengupload 1 video saja. Kalau teman-teman nunggu kan kelamaan dan saya nggak selalu update emiten yang sama juga. Kemudian untuk bulan April sendiri kita lihat masih terlihat big distribution, di sini masih turun dan ini selaras ya, ini selaras ya, ini turun, distribusi broker saham ini juga turun, jadi ini terkonfirmasi juga sedang ada distribusi di bulan April ini. Tapi siapa yang mendistribusi ya biasanya nggak jauh-jauh dari yang sebelumnya setahun terakhir ya. Nah untuk teknikalnya kita lihat ya, ini adalah analisa teknikal saya tanggal 10 Maret 2023, sudah setahun yang lalu ya, waktu itu harganya masih 600 teman-teman ya. Dan saya memprediksi dia akan turun ya, lagi downtrend ya, naik ke 600, turun lagi ke bawah 485. Ya, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah waktu itu harga masih 600, saya memprediksi dia akan naik turun ke 485, naik ke 600 ya, turun ke 485 ya, ini turun ke 485 ya tipis lah ya, nggak sampai 485 persis, naik ke 600, kemudian turun lagi. Namun ternyata di sini ada sedikit miss ya, dia justru naik lagi ke 810, baru dia turun ke bawah 485 ya, dan sampai hari ini di 412 ya. Dan kira-kira kedepannya akan kemana lagi teman ya. Nah berdasarkan data tadi ya, meskipun ini valuasi sudah murah betul ya, tapi kalau kita lihat data perpindahan struktur sahamnya masih ada tekanan jual, sehingga ya apakah saat ini saatnya beli? Menurut data itu jangan beli dulu, karena apa? Masih bisa turun lagi teman-teman ya. Ini masih bisa turun lagi, tinggi harga all time low-nya dia dari 252 ya, ini bisa turun lagi ke 320 ya. Ini saya buat berdasarkan data saat ini ya teman-teman ya. Saya anggap data ini berkelanjutan. Namun ketika nanti di suatu bulan, di 1 bulan ternyata datanya berubah, investor asing mulai tekanan jualnya stop dan mulai membeli, artinya demand-nya sudah mulai ada, mungkin analisa ini saya bisa salah ya. Tapi kalau data itu berkelanjutan, ya akan turun mungkin bisa ke 252 teman-teman ya. Nah itu pentingnya kalau memiliki data ya, bisa update setiap bulan apakah ini saatnya beli atau tidak.
Oke, sekarang kita akan masuk ke risk saham-nya. Kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendek tadi naik ya, valuasi murah, tidak rutin bagi dividen, forecast-nya 0%. Seasonality berpotensi naik di atas 60% tidak ada. Kemudian untuk bendermologi Maret ke Maret sedang terlihat distribusi. 1 sampai 25 April juga sedang terlihat distribusi dan teknikalnya sedang downtrend teman-teman ya. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah teman-teman ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PTPP. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham PTPP. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, pelengkap informasinya teman-teman saja. Jangan dijadikan landasan utama untuk melakukan jual beli teman-teman ya. Harus analisa sendiri, membaca laporan tahunan, mengecek prospeknya ke depan ya sendiri. Oke, sampai di sini dulu aja analisa video saham PTPP ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.